Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk maskulin ke karmik. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di commentsnya channel aku, Lucky Tarot MS. Dan jangan jadikan tarot ini sebagai Tuhan, tapi sebagai koreksi diri, payung sebelum hujan, dan belajar dari masa lalu, yang mana setiap kehidupan ada pembayaran karma dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Oke, jadi berhati-hati, mulai belajar, berpikir, dalam bertindak dan berucap, karena di apa yang kita mulai hari ini adalah penentu kita di masa yang akan datang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, kita lihat ya. Maskulin menyesali dari yang namanya pengkhianatan, perselingkuhan. Ya, karena kan tadinya dia bersemangat banget ya. Ada sebuah tantangan adrenalin yang namanya berselingkuh, karena sebuah tantangan dalam hasratnya dia, terutama tentang seksualnya. Ya. Karena kan dia merasa terbebani dari yang namanya perjalanan twin flames. Kenapa? Karena itu adalah spiritual dan juga konsisten dengan satu pasangan. Ternyata dia tidak sanggup dan dia juga banyak tertekan. Pada akhirnya dia mengambil sikap beraninya dia, yaitu untuk bisa menyenangi dirinya dia dengan berselingkuh. Tapi ternyata perselingkuhan itu hanyalah membuat dia kehilangan semangat, kehilangan emosionalnya, bahkan dia juga banyak penyesalan, kekecewaan dalam kehidupannya dia, dan dia belum bisa melupakan apa yang dia lakukan terhadap twin flames. Oke. Kita lihat maskulin, apa yang kamu ingin katakan ke karmik. Nine of Cups in reverse. Wow. Okay. Ini banyak banget ya, tapi memang dia banyak perubahan. Dan dia ingin mengendingkan yang namanya triparty, cinta barunya dia yang selama ini dia pendam, dan dia kehilangan spiritualnya selama dengan si karmik. Ya. Oke, di sini aku lihat maskulin coba untuk gunakan segala cara untuk kembali kepada feminim. Ya, dia ada rencana. Ya, jadi dia memang sudah merasa pasrah aja dengan takdirnya dan juga pembayaran karma. Perlahan demi perlahan dia akan harus menjalani, mempertanggungjawabkan karma yang telah dia buat terhadap feminim, yaitu twin flames yang penuh dengan trik manipulasi. Ini membuat dia mau tidak mau harus belajar sabar, harus bertanggung jawab, dan juga ya dia harus menjalani apa yang telah dia buat di masa lalu. Dan yang aku lihat di sini memang dia coba gunakan segala cara ya untuk bisa mendapatkan impiannya dia, yaitu dengan berselingkuh. Ya, sini yang aku lihat ya, berselingkuh. Karena dia gunakan
kepintaran, ketampanan, kecantikan, keseksiannya dia ya untuk mendapatkan perhatian orang lain. Di sini aku lihat memang dia ada suatu impian, dia juga nggak bisa tidur ya, nggak bisa tidur tentang membayangkan si feminim karena dia nggak happy ya. Aku lihat di sini nggak happy, dan dia juga ketidakberuntungan ya karena dia telah memanipulasi perjalanan Twin Flames. Dia juga menjadi immature ya dalam koneksi spiritual di past life-nya dia dengan Twin Flames. Dan yang aku lihat di sini memang dia menjadi orang yang misery, yaitu penuh dengan ketidakberuntungan. Dan aku lihat dia memang dia menjadi orang yang pesimis ya tentang cinta. Dia juga impiannya menjadi berantakan. Bahkan yang aku lihat juga dia menjadi orang yang tidak bisa menerima kebahagiaan ya, karena dia orangnya nggak pernah bersyukur. Dia selalu mencari tantangan, selalu mencari kepuasan ya, padahal dia sudah ada twin flame, sudah ada kebahagiaan di sini ya. Makanya dia dengan karmik ini ya mau tidak mau dia harus pertanggungjawabkan ya tentang apa yang dia buat selama ini, dan dia hanya bisa menggantung tentang masa depannya dia karena itu adalah pembayaran karmanya dia sendiri ya. Dan aku lihat di sini memang dia tidak nyaman ya tidurnya karena dia memikirkan tentang memorinya bersama si feminim yang penuh dia trik ya, karena kan dia memanipulasi koneksi untuk mendapatkan kebahagiaan dengan orang lain dengan caranya dia sendiri, dengan harapan tadinya masa depannya itu lebih baik tanpa feminim ya, tapi ternyata harapannya ini menjadi menggantung ya, dan dia hanya bisa pasrah. Kenapa? Karena karmanya ini terus berputar, tidak ada henti ya dengan si karmik. Kita lihat clarify dari Nine of Cups in reverse. Yep. Okay. Ya, aku lihat di sini memang feminim ingin maskulin dengan karmik ada masalah ya, terutama tentang komunikasi dengan si karmik nanti ya, atau sudah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi ya di sini ya, akan ada masalah terbukanya topeng di antara mereka, dan ini membuat si maskulin ingin kembali reuni lagi dengan si feminim. Ada pembayaran karma yang harus dia jalani dengan si karmik. Semua penuh dengan topeng, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kebohongan ya di sini, dan akan ada kebangkitan yang membuat maskulin akan berkata jujur dan ingin kembali ke feminim. Maskulin di sini memang menyesali dengan langkah dia yang terlalu berani mengambil resiko untuk menyenangi hasrat dan egonya dia sendiri. Kenapa? Karena dia memutuskan si feminim secara sepihak, ya. Dan feminim di sini justru lebih tegas mengatakan ya udah kita selesai. Ini membuat si maskulin merasa ketakutan kembali tentang tripartinya. Kenapa? Karena ada pembayaran karma. Dia menyimpan perasaan dan tidak nyaman. Walaupun dia coba untuk healing ya dengan tripartinya, yaitu mencari kebahagiaan, kestabilan keuangan. Dan dia coba untuk menjadi teamwork yang baik dengan tripartinya. Tapi ternyata dia takut setelah feminim mengatakan ending, mengatakan jujur. Ya, gak usah diperbaiki. Semua sudah harus diselesaikan, sudah harus diendingkan. Di sini maskulin penuh penyesalan karena banyak sekali
ketidakbahagiaan yang dia dapati dari perjalanan Twin Flames karena dia menyelingkuhkan triparty. Ini yang membuat maskulin tidak mendapati impian dan juga doa-doanya dia terwujud, karena ada kacau balau ya dalam kehidupannya dia, terutama dalam impiannya dia, doa-doanya dia selama ini, karena dia tidak bersyukur. Dia coba keluar dari zona aman dari perjalanan Twin Flame karena kebebasan dan kepuasan dia, sehingga permainannya dia yang dia lakukan, gunakan segala cara dengan egonya, dengan angkuhnya, dengan kesombongannya, ya. Dan di sini yang kulihat memang dia menjadi orang yang tidak peduli dengan si feminim, hanya karena keegoannya dia, kepuasannya dia, dan juga karena keinginannya dia, sampai dia tidak ada komunikasi dengan si feminim, ya karena dia ingin bahagia sendiri. Tapi ternyata trik dan manipulasinya itu tidak dia bahagia. Jadi dia nggak merasakan kebahagiaan dari permainannya dia sendiri, ya, karena dia hanya fokus untuk kebahagiaan dia sendiri ya di sini. Pada akhirnya yang aku lihat, feminim berani untuk mengendingkan hubungan ini, yang dimana maskulin coba untuk ingin memperbaiki kembali, feminim sudah ending, sudah tidak ada perlu lagi yang harus diperbaiki. Di sini yang aku lihat, sehingga ya ini lebih condongnya ini bacaan tentang si karmik. Ya, dia tidak bahagia dengan karmik ya dari kebebasannya dia. Tapi di sini dia lebih memikirkan si feminim. Ini yang aku lihat, yang aku rasakan energinya. Kenapa? Karena dia tidak nyaman dengan tripartinya yang dia jalani sekarang. Dan dia juga pasrah dalam healingnya, dalam ketakutannya dia, dalam diamnya dia. Dan dia juga stuck yang aku lihat ya. Tidak bisa terbuka dengan feminim, karena di sini memang dia sebenarnya ingin, dia tahu gitu kalau maskulin akan kembali lagi teamwork sama feminim kelak. Tapi di sini memang dia coba untuk mencari keberuntungan dengan tripartinya. Jadi dia coba menghalangi juga menutupi tripartinya dengan pemikiran dia tuh akan mendapati keberuntungan, padahal tidak. Di sini membuat dia kebahagiaannya itu ending, walaupun dia fokus ya untuk bahagia, tapi semua penuh trik, dan pada akhirnya dia akan kembali ke feminim. Karena di mana feminim berkata tidak dan coba untuk tegas ya tentang perjalanan Twin Flame ini yang penuh dengan luka, si maskulin dengan karmik penuh dengan sandiwara, drama. Sini ada pembayaran karma. Sebagian dari maskulin dan karmik akan terpisah, dan maskulin akan kembali ke feminimnya untuk bisa reconciliation dan sukses kembali hubungannya. Di sini maskulin banyak ketidakberuntungan dari cara dia memulai kehidupan dengan kebebasan, kepuasan dia dari permainannya dia. Pada akhirnya memang dia fokus ya tentang apa yang dia inginkan, karena dia memilih untuk kestabilan keuangan, lambat tapi pasti. Tapi di sini memang dia ada keinginan untuk kembali ke feminim. Tapi memang dia coba untuk menjaga jarak, dan dia belajar untuk menjaga karmanya dia. Jadi dia coba untuk menyelesaikan dulu karmanya dengan si karmik ya. Di sini aku lihat. Dan dia juga memang banyak ketakutan tentang pembayaran karmanya dia, karena apa yang dia lihat memang itu tidak akan pernah terhenti kalau bukan dia sendiri yang menghentikan. Jadi dia harus belajar dari apa yang dia lakukan di masa lalu, karena dia banyak penyesalan, kekecewaan. Dia telah mengacaukan perjalanan Twin Flames ya, yang mana dia sebenarnya kangen, rindu ya tentang memorinya bersama feminim, tapi dia tinggalkan begitu aja ya demi kepuasan dia sendiri, kebahagiaan dia sendiri. Pada akhirnya ya si feminim mengambil sikap untuk mengendingkan hubungan yang menggantung
karena ada triparty. Di sini membuat si maskulin juga pasrah aja dengan tripartinya. Karena apa? Ya dia stuck dengan triparty, begitupun dengan feminim. Nggak mau lagi menggantung karena ada triparty. Dan yang aku lihat memang maskulin di sini kejujurannya masih menggantung ya dengan tripartinya. Dan karmik sama maskulin akan ada perang besar. Ya, bisa argumentasi, bisa dengan ilmu, ya, bisa dengan topeng mereka terbuka, ya, di sini. So guys, ini yang aku dapat dari perjalanan karmik, DM ke karmik ya. DM lebih fokus berpikiran tentang feminim, walaupun ini readingannya karmik ya, tapi di sini ada pembayaran karma dengan karmik, tapi dia juga berpikir ya, si maskulin ini memang ditakdirkan untuk bersama si feminim akan kembali lagi menjadi teamwork. Ya, dia banyak kecewa banget nih tentang harapannya dia karena adanya third party di sini yang terjadi. Ini membuat si maskulin tidak bisa tidur nyenyak, pesimis ya, karena banyak kekacauan dari harapannya dia. Dia nggak happy dari kekacauan yang dia hadapi sekarang karena dia meninggalkan koneksi twin flames, sehingga feminim mengendingkan kebahagiaan untuk union, tidak mau union kembali. Ini membuat ya maskulin menggantung aja dengan tripartinya. Jadi tidak ada kesuksesan dalam teamworknya dia dengan karmik. Ya. Kita lihat maskulin to karmik. Sorry guys, terbalik. Coffin, endings bring new beginnings, grow, change, liberation, transition. Ya, seperti yang aku bilang, ending, ya perubahan. Dia akan ada suatu ending di sini, ya perubahan, dan dia memang sudah hampa dengan karmik. Maka dia menggantung perasaannya dia dengan karmik. Okay? So guys, aku harap ini bisa resonate buat kalian. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comment channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.